Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Yunusha di channel selanjutnya, yaitu Grammatical 4. Di channel yang sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait persoalan frase, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang klausa atau grammar 4. Jadi berbicara tentang klausa dan frase dan klausa itu mempunyai definisi yang hampir sama. Samanya adalah mereka berdua sama-sama merangkaikan kata, ya. Jadi coba kita lihat definisi dari klausa itu apa. Ya, jadi definisi klausa adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola conjunction plus subject plus verb, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Ya, bisa kita lihat di sini rangkaian kata. Pola rangkaian kata itu hampir sama dengan frase. Frase juga merupakan rangkaian kata. Jadi dia bermakna, artinya bermakna dia punya arti, ya, dan berpola, ya, berpola conjunction subject plus verb. Di sini dia jelaskan bahwa tidak bisa berdiri sendiri. Jadi klausa itu tidak bisa berdiri sendiri, berarti ada yang harus membantu atau harus ada yang melengkapi sehingga klausa itu bisa berdiri, sehingga klausa itu bisa sempurna. Coba kita lihat di sini ada, ya, terdapat dua klausa. Yang pertama adalah main clause dan yang kedua adalah sub clause. Main clause itu disingkat menjadi MC dan sementara sub clause itu adalah SC, ya. Kita lihat apa sih itu main clause dan apa sih itu sub clause? Yes. Ternyata main clause itu mempunyai rumus itu subject plus verb. Sementara sub clause itu adalah conjunction plus subject plus verb. Oh, ternyata yang dia maksud di sini adalah sub clause adalah klausa ini, ya, yang tidak bisa berdiri sendiri, ya ini. Jadi sub clause itu tidak bisa berdiri sendiri ini. Jadi kita lihat bahwa sub clause tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat apa sih itu main clause dan sub clause lagi? Iya, ternyata bahwa main clause itu adalah induk kalimat. Induk kalimat, sementara sub clause adalah anak kalimat. Jadi kronologisnya adalah induk itu bisa hidup, ya. Kalau seekor ayam, ya, kalau kita lihat seekor ayam atau induk ayam itu bisa hidup tanpa anaknya. Sementara anak ayam, ya, selalu bergantung pada induknya, ya, selalu bergantung pada induknya. Jadi anak ayam kemungkinan kalau dia tanpa induknya dia akan mati. Kalau tidak dipelihara oleh orang, ya, itu bahasanya, kronologisnya. Contoh kayak kita sebagai manusia itu tidak lepas dari induk atau ibu kita, ya. Begitu lahir tidak mungkin kita bisa bisa mengurus diri sendiri, ya. Jadi ibu yang, makanya main clause adalah induk kalimat yang melengkapi sub clause sehingga sub clause itu bisa sempurna, ya. Jadi main clause itu adalah pelengkap dari sub clause sehingga sub clause itu bisa menjadi kalimat yang sempurna. Kita lihat selanjutnya, saya berikan contoh. Nah, di sini ada contoh, Anto is happy because he meets Bece. Ya, minta maaf ya. Ini contoh aja. Nah, kita lihat ada Anto is happy because he meets Bece. Ini ada dua dari sini sampai ke sini itu ada dua main clause. Mungkin teman-teman YouTube bisa melihat yang manakah berposisi sebagai main clause dan yang mana berposisi sebagai sub clause. Ya. Iya, benar sekali teman-teman, saudara-saudaraku sekalian. Kita lihat, ya, ternyata di sini kita lihat dulu kajinya.
Anto itu sebagai subjek, ya. Is itu sebagai verb. Is ini bisa verb, bisa juga dikatakan verb transitif. Ya, ada adjektif. Jadi ini polanya adalah kalimat nominal. Jadi ada subjek, ada verb. Berarti sudah dijelas, kita lihat bahwa ada subjek, ada verb. Kita lihat di sini rumusnya adalah subjek plus verb, berarti sudah jelas Anto is happy adalah main clause. Ya. Terus kita lihat ada conjunction, ya, because itu adalah conjunction, dan he itu adalah subjek, meets itu adalah verb yang plus s, sementara BC itu adalah objek. Ya, bisa dilihat dari sini, dari conjunction, subject plus verb dan objek, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa because he meets BC itu adalah subclause. Ya, subclause berarti because he meets BC ini tidak bisa berdiri sendiri. Berarti harus ada Anto is happy bisa melengkapi si subclause tersebut. Mari kita lihat apakah kebenaran tersebut itu bisa dibuktikan. Baik, saya katakan gini, main clause itu kan bisa berdiri sendiri. Berarti maknanya sempurna. Tanpa harus subclause, dia bisa berdiri sendiri atau maknanya bisa dipahami. Kalau saya tutup because, ya, because he meets BC, ini saya tutup. Yang ada itu hanya Anto is happy. Ya, Anto is happy. Anto bahagia. Berarti Anto bahagia ini jelas maknanya si Anto sedang bahagia. Kalau saya tutup Anto is happy, yang ada berdiri sendiri, yang ada itu hanya because he meets BC. Because he meets BC, karena dia bertemu BC. Ini kan rancu. Rancu kalimatnya karena tidak jelas, karena dia bertemu BC. Ya kan aneh. Makanya because he meets BC ini adalah clause yang maknanya betul dia bermakna tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Rancu. Sehingga harus ada main clause yang bisa memberikan kesempurnaan dari kalimat ini, ya. Makanya harus ada Anto is happy because he meets BC. Anto bahagia karena bertemu dengan si BC. Nah, berarti because jelas bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri karena makna dari because he meets BC itu rancu, ya, karena dia bertemu BC. Ya, contohnya kalau saya tiba-tiba ketemu dengan orang, pas orang itu saya langsung sampaikan, hey, anggaplah teman saya, hey, hi Anggi, because he meets BC, karena dia bertemu dengan BC, kan tidak jelas. Kalau Anto is happy, kalau saya bertemu dengan, kamu tahu Anto is happy, Anto lagi bahagia. Anto sedang bahagia. Nah, jelas bahwa Anto is happy itu bisa berdiri sendiri karena dia adalah main clause. Sementara because he meets BC, karena dia bertemu dengan BC ini tidak lengkap maknanya, makanya dia berposisi sebagai subclause. Baik, jadi inilah contoh dari klausa. Jadi klausa itu akan sempurna kalau ada main clause dan subclause. Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman YouTuber, teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan diberikan di kolom komentar. Terus nanti insya Allah saya akan jawab pertanyaannya. Baik, untuk itu untuk klausa hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menyaksikan atau menyimak atau menonton video saya. Jangan lupa share and subscribe channel ini supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan materi-materi yang selanjutnya. Insya Allah kita akan ketemu di materi grammar 5 lagi. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.